para siswa, belajar adalah suatu proses. Kita sedang melakukan proses itu. Kalau ingin hasil atau produk yang baik, tentu saja prosesnya juga harus baik. Kalau kalian ingin mendapat hasil belajar yang baik, sekarang proses yang sedang kita lakukan, mari kita lakukan dengan baik, supaya hasil belajar kalian juga baik. Selamat berjumpa kembali para siswa kelas 11 dalam pertemuan keempat bab 2 di kelas 11 ini. Waktu itu ada PR latihan 7. Mari kita lihat bersama, kalian buka buku latihannya, kita cocokkan bersama jawabannya. Kita lihat latihan 7. Di sini sudah saya buatkan jawabannya dan akan saya ulas beberapa bagian yang perlu. Nomor 1 bagian A ditanyakan matrik A kali B. Kalian tuliskan dulu matriknya masing-masing. Kemudian karena ini saya anggap kalian sudah bisa, jalannya tidak saya tulis, langsung hasil. Saya tunjukkan bagian A saja. Ingat perkalian matrik, baris kali kolom. 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 1. Jadi 4 tambah 3 7. Baris pertama kolom kedua, 2 kali 5 10 tambah 3 kali 3 9. 10 tambah 9 19. Baris kedua kolom ke 1, 0 kali 2 0 tambah 1 kali 1 jadi 1. Baris kedua kolom kedua, 0 kali 5 0 tambah 1 kali 3 3. Kemudian bagian B, B kali A. Tuliskan dulu matriknya, hasilnya seperti ini. Dari A dan B, kalian ingat kesimpulan, perkalian matrik tidak komutatif. Bagian C, mencari inverse pangkat min 1. Jadi kalau inverse 1 per, ya, matrik A-nya ini 1 per AD 2 kurangi 3 kali 0 0, jadi 1 per 2. AD kurang BC determinan. Unsur pada diagonal utama tukar tempat, tadinya 21 jadi 1 2. Unsur pada diagonal kedua tidak tukar tempat tapi dikali negatif 1. Matrik kali skalar, maka skalarnya masuk. Artinya tiap angka atau elemen dalam matriknya dikalikan dengan setengah. Setengah kali 1, setengah kali min 3 per 2, setengah kali 0 0, setengah kali 2 1. B inverse, ini matrik B-nya 1 per AD 6, kurangi BC-nya 5, jadi 1 per 6 kurang 5, 1 per 1. 1 per 1 tidak berarti ya, karena dikalikan 1. Ini tukar tempat, 32, ini dikali min 1, jadi 3 min 5, min 1 2. AB dalam kurung pangkat min 1, artinya inverse dari A kali B. Nah, berarti inverse dari bagian A. Inverse dari bagian A. 1 per AD, 7 kali 3 21, kurangi 19 2. Jadi 1 per 2, ininya jadi 37, diagonal keduanya dikali min 1. Setengahnya masuk, 3 per 2, min 11, 19 per 2, min 1 per 2, 7 per 2. Bagian F, A inverse kali B inverse. A inverse-nya sudah ada dari bagian C. Ini, dibawa ke sini. B inverse-nya ada dari bagian dodol, D, 3 min 5 min 1 2 dibawa. Dikalikan, seperti tadi sudah saya tunjukkan jalannya. Hasilnya ini. Bagian G, B inverse kali A inverse. Kalian tidak boleh berpikir, oh sama. Ingat, perkalian matrik tidak komutatif. Jadi ambil dulu B inverse, ini disalin. A inverse, ini disalin. Dikalikan. Dan memang hasilnya tidak sama. Bagian H,
bagian B. Nah, ini diinverskan. 1/4 kali 6, 24. Dikurangi 11 kali 2, 22. Jadi 1/2. Ininya tukar tempat, itu 64. Ini dikali min. Ya. Jadi setengah kali 6 min 11, min 24. Setengahnya masuk 3, min 11/2, min 1, 2. Kalian harus bisa menyimpulkan dari soal nomor 1. Jadi jangan sekedar mengerjakan, tetapi tidak tahu apa muatan atau maksud yang dikandung dari soal nomor 1. Tadi saya sudah memberikan kesimpulan yang pertama, ternyata perkalian matrik tidak komutatif, yaitu dari bagian A dan B. A kali B tidak sama dengan B kali A. Kemudian kalau kalian lihat bagian elang E itu sama dengan bagian G. Nah, bagian elang sama dengan bagian gajah. Itu kan waktu itu di pertemuan sebelumnya merupakan rumus. Jadi AB dalam kurung inverse. Inverse-nya boleh masuk, tapi yang di dalam kurung jadi terbalik. Terbukti hasil bagian E sama dengan bagian G. Kemudian ada lagi bagian F. Nah, kalau kalian perhatikan sama dengan bagian H, haji. Bagian F sama dengan bagian H. Itu kesimpulan yang didapat dari nomor 1. Sekarang nomor 2, ada matriks A 3, 4, 5, 6, matriks B min 3, 5X, 2, min 3Y. Kemudian ditanyakan berapa X dan Y, nanti ada soal 2X kurang Y berapa, jika inverse dari A sama dengan B transpose. Nah, ini B transpose ada di pertemuan awal, karena operasi matrik yang paling sederhana ya. Kita cari dulu inverse dari A, 1/AD 18, kurangi BC 20, 18 kurangi 20, min 2. Jadi 1/min 2. Ini tukar tempat, ini dikali negatif. Kalau transpose, ingat, baris, ini baris, jadi kolom. Baris, jadi kolom. Kemudian ini min setengahnya kalikan dulu ke dalam. Min setengah kali 6, min 3. Min 4 kali min setengah, positif 2. Min 5 kali min setengah, positif 5/2. Min setengah kali 3, negatif 3/2. Ini disalin ulang. Kemudian kalian ambil yang mengandung huruf atau variabel yang ditanyakan. Ini 5X yang saya tandai merah. Dia seletak dengan 5/2. Maka diambil di sini. 5/2 sama dengan 5X. Berapa X-nya? X-nya 5/2 bagi 5. Hati-hati. Jadi yang punya huruf itu sebagai pembagi. Atau 5/2 dikali, kan dibagi 5 itu 5/1. Jadi dikali 1/5. 5-nya dicoret, tinggal 1/2. Kemudian negatif 3/2, ini yang biru, kotak biru, seletak dengan min 3Y. Ambil sini. Min 3/2 sama dengan min 3Y. Dengan jalan yang sama didapat Y setengah. Kalau ditanyakan 2X kurang Y pada soal, ya kalian tinggal menghitung X-nya setengah, Y-nya setengah. 2 kali setengah, 2/2 alias 1, kurangi setengah. 1 itu kan 2/2. 2/2 kurangi 1/2. 1/2. Kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 ada di halaman berikutnya. Seperti ini. Diketahui fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat. Ingat di kelas sebelumnya kalian sudah kenal fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah x pangkat min 1. Berapa fa? Kalau
seperti ini, maka FA artinya X-nya diganti dengan A. Maka A kuadrat kurangi 2A tambah A pangkat min 1. Pokoknya setiap X-nya diganti dengan A. Matriks A-nya ada di soal. Kemudian kalian harus ingat bahwa A pangkat 2 tidak boleh dipangkatkan langsung. Wajib jadi A kali A. Jadi dalam matrik tidak bisa langsung, harus perkalian berulang. Jadi kalau matrik A-nya 24, 25, kalikan dulu dirinya sendiri. Kurangi 2 kali matrik A, ditambah matrik A diinverskan. Ini kalau dikalikan 4 tambah 8, 10, dan seterusnya. Dikurangi, jadi minusnya dibawa turun, 2-nya kalikan ke dalam. 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8, 2 kali 2, 4, 2 kali 5, 10. Ini inverse, inti dari pelajaran pertemuan sebelumnya. Tetapi sengaja digabung dengan materi-materi pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Inverse 1 per AD, 10, dikurangi BC, 8, jadi 2. 10 kurangi 8, 2. Tukar tempat. Ini dinegatifkan. Ini salin ulang, ini setengahnya kalikan dulu ke dalam. 5 per 2, min 2, setengah kali min 2, min 1, setengah kali 2, 1. Kemudian, karena ordonya sama, maka penjumlahan atau pengurangan bisa dilakukan. Kamu mau 2-2? Boleh. Mau sekaligus boleh. Misalkan begini, 10 kurang 4, 6. 6 itu kan 12 per 2. Ditambah 5 per 2, 17 per 2. 28 kurangi 8, 20. 20 kurangi 2, 18. Jadi boleh langsung kalau tambah atau kurang. Ini 14 kurangi 4, 10. 10 kurangi 1, 9. 33 kurangi 10, 23. 23 tambah 1, 24. Selesai. Ini adalah FA. Lanjut nomor 4. Ingat, ada pagar. Di pertemuan sebelumnya saya bilang, hati-hati ini bukan matrik, tetapi determinan. Jadi determinan ini kata soal sama dengan 18. Rumus determinan, hasil kali diagonal utama, bahasa singkatnya AD, jadi 5x kali 3, 15x, dikurangi hasil kali diagonal kedua, BC, 3x kali x, 3x kuadrat. Kata soal sama dengan 18. Supaya enak dilihat, ini saya susun urutannya di bawah ke kanan. Jadi positif 3x kuadrat, ini ke kanan, min 15x, 18 memang sudah di kanan, maka tidak berubah tanda. Sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat. Dan kalian harus bisa melihat semuanya mengandung angka 3. Bagi dulu 3 semua. Nah, ini diperkecil maksudnya. Dibagi 3 semua, 3x kuadrat bagi 3, 1x kuadrat. 15x bagi 3, 5x, tandanya minus. 18 bagi 3, 6. 0 bagi 3, ya 0. Ingat, di kelas 10 menyelesaikan persamaan kuadrat pakai kompaktoran. Kalau kalian kompaktorkan, jangan lupa mengecek. Siapa tahu tidak kembali ke asal. X kurang 3 sama dengan 0, X-nya 3. Atau X kurang 2 sama dengan 0, X-nya 2. Dua-duanya hidup, dua-duanya berlaku. Nomor 5. Nomor 5 ini tidak bisa langsung dijawab pada soal. Kita harus mencari dulu poin pertama. Ini saya beri tanda bintang saja poin pertama. Mencari dulu ini 2A kurang B tambah 3C. Sesuai persamaan yang disebut di soal. Sesudah ditulis persamaannya, ABC-nya kalian ganti oleh matriksnya. Jadi duanya ditulis, A-nya ada pada soal,
matrik B-nya ada pada soal, tambah 3 kali matrik C-nya ada pada soal. Perkalian matrik dengan skalar, tiap elemennya tinggal dikalikan 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Ini disalin ulang karena tidak ada apa-apa di depannya. Ini 3-nya dikalikan ke dalam. 3 kali A, 3A. 3 kali min 1, min 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Ini kayak tadi, boleh kalian lakukan sekaligus. Ini 4 tambah, karena minus-minus, 4 tambah 1, 5 tambah 3A. Jadi 5 tambah 3A. Kan tidak sejenis, jadi tidak boleh jadi 8A. Tulis saja 5 tambah 3A. 2 kurang 2, 0. Tambah min 3, min 3. 6 kurang 5, 1. Tambah 6, 7. 8 kurang 6, 2. 2 tambah 9, 11. Nah, ini kan belum selesai, baru bintang pertama. Kita lihat bintang kedua kelanjutannya. Jadi masih nomor 5. Jadi yang ditanyakan adalah jika determinan dari 2A kurang B tambah 3C sama dengan 10. Itu kan dari soal. Tanggal itu determinan. Nah, tadi di bintang pertama 2A kurang B tambah 3C-nya ini saya salin, cuma sekarang diberi pagar karena posisinya determinan. Rumus determinan hasil kali diagonal utama yaitu 5 tambah 3A kali 11 yaitu AD hasil diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal kedua yaitu BC min 3 kali 7 kata soal sama dengan 10. Nah, ini dikalikan 5 kali 11 atau 11 kali 5, 55. 3 kali 11, 33, tapi ada A-nya. Min kali min plus 3 kali 7, 21, 9, 10. 33A sama dengan 10. Ini saya kekanankan, dikekanankan, jadi min 66. A-nya min 66 bagi 33, min 2. Yang ditanyakan nilai A. Selesai. Nomor terakhir untuk latihan 7. Diketahui matrik A 3, 1, 5, min 2. Ditanyakan A inverse. Saya tonjolkan dulu A inverse. A inverse selalu 1 per. Ingat, inverse selalu 1 per. Ya. 1 per AD 3 kali min 2 min 6 kurangi BC 5. Min 6 kurang 5 min 11. Terus ini tukar tempat, jadi min 2, 3, ini dikali negatif. Kalau dikalikan 2 per 11, 1 per 11, 5 per 11, min 3 per 11. Nah, di soal ditanyakan A inverse ini diinversekan lagi. Kalau kalian mengerjakannya benar, maka dia kembali ke soal. Ya, jadi A inverse itu jadi A. Kalian coba sendiri cek betul tidak jawabannya kembali ke soal. Kalau belum benar, coba dicari di mana letak kesalahannya. Tadi di awal saya bilang perlu proses. Jadi itu proses. Bagian B, A pangkat min 2. Nah, di dalam matrik tidak ada pembagian. Jadi kalau kalian berpikir, Pak, boleh tidak A pangkat min 2 jadi 1 per A kuadrat? Di dalam matrik tidak bisa seperti ini. Karena ini mengandung pembagian. Terus bagaimana supaya bisa dihitung? Diubah dulu seperti ini. Kan ada petunjuk di soal. Jadi A pangkat min 1 pangkat 2. Di pelajaran kelas terdahulu, pangkat dipangkatkan kan dikali min 1 kali 2 kembali ke soal. Tetapi ini bisa dikerjakan berdasarkan rumus yang sudah kita dapat. Jadi inverse-nya ini dikuadratkan. Ingat, kuadrat itu tidak bisa dikuadratkan langsung. Harus perkalian berulang. Jadi A inverse kuadrat, A
inverse kali A inverse. A inverse-nya ini salin, A inverse-nya ini salin dikalikan. Hati-hati, perkalian pecahan. Ini ya, baris pertama, kolom pertama, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 2 kali 2, 4, 11 kali 11, 121. 4 per 121 ditambah 1 kali 5, 5, 11 kali 11, 121. Jadi 9 per 121. Dan yang lainnya sama. Itu mengenai jawaban latihan 7. Mudah-mudahan kalian sudah lancar, tidak ada kendala. Itu yang sangat saya harapkan. Hari ini kita akan melanjutkan pasal berikutnya. Pasal berikutnya ini. Kita lihat bersama. Masih bab 2. Penyelesaian persamaan matrik. Bagaimana sih persamaan matrik itu bentuknya? Ini ada 2 bintang. Matrik A kali matrik X sama dengan B. Biasanya yang ditanya dalam matematika itu X. Ya. Berapa matrik X-nya? Atau dibalik, E kali A sama dengan B. Berapa matrik X-nya? Ini yang dinamakan persamaan matrik. Nah, cara penyelesaiannya menurut aturan formal seperti ini. Saya tulis dulu seperti ini. Tujuan kita mencari matrik X. Tujuan kita mencari matrik X. Supaya X sendirian, maka A ini harus hilang. Supaya hilang diapakan? Dikalikan inverse-nya. Tapi harus adil. Kalau di kiri dikali inverse, di kanan juga dikali inverse. Nah, ini A mengganggu E dari depan. Maka inverse dari A datang dari depan. Seperti ini. Maka di sini juga datangnya dari depan. Ini yang merah itu pendatang. Kemudian kalian lihat sebuah matrik dikalikan inverse-nya itu jadi identitas. Jadi matrik identitas. Yang selebihnya ditulis ulang. Kemudian segala matrik dikalikan identitas dirinya sendiri. Nah, jadi I kali X ya tetap matrik X. A inverse kali B. Jadi nanti kalau ada soal begini, maka ini jawabannya. Kalau tadi ini hanya cerita dari mana asalnya. Supaya mudah, boleh kalian, oh ini inverse angka 1 kok tidak kelihatan. Boleh kalian pikir begini, A kali X sama dengan B. Dicari matrik X. X diganggu oleh A dari depan. Maka inverse dari matrik pengganggu ini, inverse dari A, datang dari depan. Yaitu depan B. Depan B itu ini. Bandingkan dengan bintang kedua. Kalian lihat. X diganggu oleh A dari mana? Dari belakang. Nah, supaya pengganggunya hilang, dikalikan inverse dari matrik pengganggu. Karena mengganggunya dari belakang, inverse-nya datang dari belakang. Inverse-nya datang dari belakang. Saya diam dulu supaya kalian membandingkan dulu dengan ini. Kemudian, setiap matrik dikalikan inverse-nya itu jadi identitas. Nah, setiap matrik dikalikan inverse-nya jadi identitas. Yang kanan ditulis ulang. Ada lagi keistimewaan, setiap matrik dikali identitas pasti dirinya sendiri. Selesai. Jadi, kalau ada soal begini, jawabannya ini. Kalau secara mudah, X diganggu A dari belakang,
maka inverse dari matrik pengganggu ini datang dari belakang. Beda dengan ini. Hasilnya nanti bakal beda karena perkalian matrik tidak komutatif. Contoh, kita praktekkan dalam contoh. Diketahui matrik A 2, 3, 1, 0, matrik B 4, min 1, 2, 5. Tentukan matrik X ordo 2 kali 2 yang memenuhi, lihat, A kali X sama dengan B. Oh, ini persamaan matrik. Ya, saya sediakan di sini. Oh, X dicari, diganggu dari depan. Maka inverse dari matrik pengganggu ini datang dari depan. Maka X-nya itu, nah ini pribumi, B di belakang sama dengan kan ada B, penghuni semula. Terus inverse dari matrik pengganggu itu datang dari depan. Ini, nah, dipasang dulu di situ. Kalau ini tidak perlu ditulis lagi. A inverse sudah dipelajari di pertemuan ketiga, pertemuan sebelumnya. 1 per AD. Jadi A inverse 1 per AD 2 kali 0, 0 kurangi BC 3. Saya tulis dulu sedikit. 1 per AD kurangi BC. Ini tukar tempat. Ini dikali min 1. Kali B 4 min 1, 25. Depannya seper min 3, 0 kurangi 3 kan min 3. Nah, kalau kamu berpikir, Pak, ini dikalikan dulu ke matrik ini, sebaiknya jangan, biarkan dulu di depan, kamu kalikan dulu matriknya. Jadi ini biarkan angkanya konstanta. Ini matriknya kalian kalikan dulu. Baris kali kolom. Yang saya tunjuk artinya dikali. 0 kali 4, 0 ditambah min 6. Jadi 0 ditambah min 6. Min 6. Baris pertama kolom kedua. 0 kali min 1, 0 ditambah min 15. Jadi min 15. Baris kedua kolom ke-1. Min 4 ditambah 2 kali 2. Min 4 tambah 4. 0. Terakhir baris kedua kolom kedua. Min 1 kali min 1. 1 tambah 2 kali 5. 10. 1 tambah 10. 11. Baru kalian kalikan dengan angka yang di luar. Min 6 kali min sepertiga 2 ya. Min sepertiga kali min 15 5. Min sepertiga kali 0 0. Ini min 11 per 3. Ini adalah matrik X untuk bagian A. Sekarang bagian B. X kali A sama dengan B. Saya tuliskan atau rumusnya dulu boleh. X saja diganggu dari belakang. Dari belakang. Maka inverse dari matrik pengganggu datang dari belakang. Di belakang sama dengan kan memang ada B. Inverse dari matrik pengganggu itu datang dari belakang. Ini bagian B itu aliran kolom kedua ini. Saya tuliskan matriknya. B-nya 4 min 1 2 5. A inverse kan tadi sudah boleh disalin. A inverse ini 1 per 0 kurang 3 0 min 3 min 1 2. Kemudian yang di tengah ini bukan matrik, angka biasa. Jadi kalau angka biasa boleh pindah-pindah, mau ke depan, mau ke belakang. Tapi kalau matrik tidak boleh sembarangan. Supaya enak saya pindahkan ke depan. Karena ini angka biasa, nolnya kan tidak berarti. Jadi sepermin 3. Matriknya, urutannya tidak boleh
berubah karena perkalian matrik tidak komutatif. Ini min sepertiganya kalian biarkan dulu, matriknya kalikan dulu. Baris kali kolom, 4 kali 0, 0. Tambah min 1 kali min 1, 1. Jadi 0 tambah 1, 1. Baris pertama kolom kedua, min 12 ditambah min 2. 4 kali min 3, min 12. Min 1 kali 2, min 2. Jadi min 12 tambah min 2, min 14. Baris kedua, kolom ke 1, 2 kali 0, 0. Ditambah min 5, min 5. Terakhir, baris kedua, kolom kedua, 2 kali min 3, min 6. Ditambah 10, 4. Min 6 tambah 10. Kalau dikalikan, min sepertiga kali 1, min sepertiga. Ini 14 per 3. Ini 5 per 3. Ini min 4 per 3. Kalian lihat bahwa jawabannya beda. Jadi kalau dibolak-balik, itu hasilnya beda. Jadi mata kalian harus jeli. Kita coba contoh 2. Tentukan A, B, C, dan D yang memenuhi. Nah, ini kalau kalian amati, bandingkan apakah bintang pertama atau bintang kedua. Ya, amati. Cuma bentuk soalnya divariasi. Ini aliran bintang pertama. Jadi yang paling kiri sana. Sehingga kalau saya jalankan, oh yang dicari ABCD. ABCD diganggu oleh matrik ini dari depan. Maka nanti ABCD, nah, inverse dari matrik pengganggu ini datang dari depan matrik ini. Di 5, 2, 2, 1 inverse baru ini. Ya, mirip dengan bintang pertama atau bagian A di sini. Inverse 1 per AD 5 kurangi BC 2 kali 2 4. Tukar tempat dikali min 1. 5 kurang 4, 1. 1 per 1. 1 per 1 kan 1. Nanti tidak berarti. Kamu kalikan dulu matriknya. Baris pertama, kolom pertama. 1 kali 1, 1. Ditambah 0, 1. Baris pertama, kolom kedua. 1 kali 0, 0. Ditambah min 2. Min 2 kali 1, min 2. Ditambah 0. Baris kedua, kolom kedua, min 2 kali 0, 0. Ditambah 5 kali 1. Nah, sebetulnya kalau kalian jeli, ini tidak perlu kita coba kalikan. Karena ini kan matrik identitas. Ini matrik identitas ini. Tadi dikatakan segala matrik, ini yang dikali biru, kalau dikali identitas, dirinya sendiri. Jadi kalau matrik ini dikali identitas, ya dirinya sendiri. Kalaupun dijalankan seperti yang tadi saya lakukan, ya pasti sama. Tapi kalau kalian sudah jeli, oh ini matrik identitas, pasti dirinya sendiri. Kalau ulangan menyingkat waktu, ya 1 per 1, 1. Kalau dikalikan dia, tetap hasilnya dirinya sendiri. Ini tidak jadi saya di sini karena ada contoh berikutnya, contoh 3. Contoh 3, tentukan nilai A dan B yang memenuhi.
Kalian lihat, bandingkan dengan contoh 2. Ya, lihat contoh 3, bandingkan dengan contoh 2. Mirip. Katakan saja ilustrasinya, contoh 2 itu gemuk, contoh 3 itu ramping. Caranya sama. Pola pikirnya, yang dicari adalah AB, dia diganggu oleh matrik ini dari depan, maka nanti inverse dari matrik pengganggu ini datang dari depan. Bandingkan dengan ini. Jadi AB ini jawab. Nah, ini inverse matrik pengganggu itu datang dari depan. Depan siapa? Depan pribumi di belakang sama dengan. Nah, ini pendatangnya di sini. Mirip dengan tadi, cuma ini lebih ramping. Inverse 1 per AD 12 kurangi BC 15, tukar tempat dikali min 1. Yang ini ditulis ulang. Ini jadi seper min 3. Kalian kalikan dulu matriknya. Baris kali kolom. Jadi 2 kali 4, 8. Ditambah min 5 kali 1. 8 tambah min 5, 3. Baris kedua kolom ke 1. Min 3 kali 4, min 12. Ditambah 6 kali 1. Jadi min 12 tambah 6, min 6. Ini kalikan ke dalam. Min 1/3 kali 3, min 1. Min 1/3 kali min 6, positif 2. Tadi kan ini AB, hasilnya min 1, 2. Supaya sesuai dengan yang disuruh, berapa nilai A dan B? Boleh kalian beri kesimpulan. A-nya min 1 dan B-nya 2. Ini semua sekeluarga. Ya, nanti kalian coba kaji ulang lagi, dan untuk mempermahirnya ada latihannya, latihan 8. Seperti ini. Ini nanti kalian buat di latihan, kalau perlu lihat lagi teorinya, penjelasan saya. Ingat, ini proses menuju produk. Proses yang baik, hasilnya akan baik. Sampai berjumpa lagi para siswa di pertemuan berikut. Selamat mencoba.